Assalamualaikum guys, masih bersama gua Arif Bani di Gria ID. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pak Erik. Pak Erik ini sebagai pengawas lapangan kita ya, supervisor gitu. Nah, coba perkenalkan diri dulu Pak Erik. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Amira Putra. Saya di sini sebagai pengawas lapangan khusus untuk pekerjaan di properti Gria ID, gitu Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Erik. Nah, ini buat teman-teman nih pengen tahu nih Pak Erik, kira-kira tuh tugasnya seorang pengawas itu seperti apa sih? Itu kerjanya tuh apa? Oke, baik Pak Arif. Nih saya jawab. Untuk fungsi dari pengawas lapangan sendiri itu pertama bisa mengatur jalannya atau ritme suatu pekerjaan proyek, baik itu proyek perumahan atau yang terkait yang di sana jalan serta hal-hal lain yang berkaitan di antara proyek, baik itu di dalam maupun di luar. Itu pengaturan mulai dari tenaga kerja, kemudian dari material support, kemudian waktu itu penting sekali biar dalam pelaksanaan tersebut bisa tercapai target apa yang diinginkan dalam schedule. Kemudian di sini pengawas teknik juga itu diharapkan bisa memonitor pelaksanaan di lapangan sehingga apa yang dikerjakan baik itu oleh subkon, mandor atau tenaga kerja itu sesuai dengan kualitas Pak. Kualitas, kemudian sesuai dengan waktu target yang diinginkan, kemudian bisa mengarahkan atau mengatur apabila terjadi suatu problem-problem di lapangan baik itu secara teknis maupun non teknis gitu. Terus di sini juga kita juga harus bisa berkomunikasi itu bisa tiga arah, baik itu dari manajemen sendiri, kemudian dari customer kita, kemudian dari pihak subkon atau mandor. Bila ada sesuatu keinginan atau ada satu problem, nah sini kita bisa menciptakan suatu solusi atau penanganan yang bisa terjadi baik itu di lapangan secara teknis ataupun ya keinginan konsumen lah, biasanya seperti baik itu berupa mungkin keinginan penaman dari suatu bangunan atau keinginan kualitasnya harus seperti yang diinginkan dari konsumen, baik itu dari segi denah maupun bentuk ataupun dari mungkin dari supporting material yang diinginkan oleh si customer. Jadi di sini kita bisa menengahi lah dari antara keinginan serta kebutuhan dari manajemen dan customer serta dan subkon sendiri, seperti itu Pak. Iya, Pak Erik, kira-kira nih ya tahapan kerjanya tuh seperti apa sih gitu? Misalkan gini, ada customer nih mau beli rumah gitu di Gria ID gitu. Dan saya setelah mereka menandatangani pesanan rumah, artinya kan dibagi tuh ya ke timnya gitu. Nah itu seperti apa tuh Pak Erik, ada apa aja tuh timnya tuh gitu. Baik. Di sini kita ketika customer sudah akad ya, berarti kan sudah bisa dikerjakan di lapangan. Jadi di sini kita pengaturan ke subkon maupun ke tenaga kerja atau mandor itu mulai dari pelaksanaan awal, baik itu pekerjaan fondasi, kemudian seluk, kolom, kemudian dinding-dinding untuk di lantai 1, lantai, kemudian meningkat ke plat lantai 2, kemudian itu fungsi-fungsi penempatan dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan maupun dari penempatan posisi-posisi tangga yang mungkin sudah disiapkan dari pihak manajemen, denah-denah yang diinginkan atau yang dijual ke customer, seperti itu Pak. Oke, artinya saya bisa ambil kesimpulannya ada 3 constraint nih dari seorang pengawas. Yang pertama itu adalah
menerapkan standar ya, gitu. Standar dalam artian di proyek perumahan katakanlah itu standar kerjanya itu seperti apa, gitu. Yang kedua itu mengukur kinerja, gitu. Artinya berhubungan dengan constraint waktu ya, Pak Erik ya, gitu. Schedule pengerjaannya itu berapa lama, gitu. Yang ketiga, apabila ada misalkan custom atau misalkan ada sesuatu yang di luar daripada pekerjaan standar, itu bagaimana proses perbaikannya atau pekerjaan tambahnya tuh ya, Pak Erik, gitu. Mungkin nanti kita bahas lagi secara lebih detail nih, Pak Erik ya, gitu. Dan tadi contoh deh yang poin kedua, Pak Erik, yang tadi mengukur kinerja tuh gimana tuh kalau prosesnya nih di sini, apa aja sih yang Pak Erik siapkan supaya pekerjaannya itu let's say on time gitu ya. Baik. Jadi di sini kita selaku pengawas lapangan memang pertama kita siapkan adalah schedule pekerjaan, Pak. Iya. Jadi schedule pekerjaan kita siapkan baik itu master schedule maupun detail schedule. Kemudian nanti kita pengaturan ke subkon atau ke mandor itu secara teknis, baik itu dena, kemudian gambar kerjanya kita arahkan. Terus kita bagi fungsi masing-masing dari pekerja itu untuk memulai pekerjaan dari mana, baik itu mulai dari fondasi dan akhir finishing, seperti itu, Pak. Jadi benar-benar yang kita terapkan itu adalah monitoring itu berpegang pada master schedule yang kita buat, baik itu waktu maupun juga kualitas pekerjaan yang dikerjakan baik subkon ataupun mandor kita, Pak. Artinya kan gini, Pak Erik, terkait dengan pekerja ya, yang ada di proyek itu kan di Gerai ID itu sendiri juga ada yang namanya pertama pekerja harian ya, harian pas. Kedua ada yang memang dia borongan dari borongan tenaga ya. Kemudian ada juga yang dia subkon gitu. Let's say kita bahas dulu yang subkon nih ya, paling simpel. Nah, prosesnya itu seperti apa tuh? Kan pertama misalkan subkon tuh dari Pak Erik dari kantor gitu ya, disiapkan SPK-nya gitu. Nah, Pak Erik selaku pengawas itu memastikan subkon itu bisa bekerja tadi balik lagi ya, on time, on budget, itu bagaimana tuh supaya nggak ada kendala di pertengahannya tuh. Baik. Jadi ketika subkon kita ini sudah melakukan SPK atau kontrak ke pihak manajemen, tentu mereka setelah itu akan turun ke lapangan. Di situ tugas kita sebagai pengawas ialah memonitor. Biasanya kita akan meminta schedule yang mereka buat, Pak. Schedule mereka buat, kita pegang dari sana, kemudian kita ikutin ritmenya pelaksanaan mereka. Baik itu dari segi waktu, terus monitor juga kebutuhan material yang harus mereka penuhi, kebutuhan tenaga kerja yang harus mereka cukupin ya untuk mengejar progres yang mereka buat gitu, Pak, sehingga schedule tersebut bisa tercapai. Kemudian kualitas tukang itu tanda kutip memang harus diperhatikan, karena penting sekali kita menjaga sehingga kepuasan konsumen itu bisa tercapai gitu, Pak. Biasanya tuh satu rumah lah ya, paling simpel, satu rumah untuk ukuran 2 lantai ya, let's say misalkan luas bangunan tuh 80 lah gitu, 80 sampai 100. Itu kira-kira pengerjaannya berapa lama tuh, Pak Erik? Biasanya kalau subkon itu sendiri dia akan membuat schedule itu pekerjaan itu di antara sekitar 10 bulan, Pak. 10 bulan 10 bulan sampai 12. Itu pun nanti bisa kita lihat juga faktor cuaca kan menentukan juga, terus faktor-faktor libur lain ya, itu juga bisa ada spare schedule biasanya di situ yang plus minus nanti sekitar 10 bulan seperti itu, Pak. Iya. Let's say 10 bulan nih, Pak Erik.
gimana dari Pak Erik sendiri itu gimana cara inspeksinya nih, per tiap berapa lama menginspeksi itu supaya tetap on schedule tuh tadi? Oke, baik. Biasanya tetap kita berpegangan pada master schedule yang mereka bikin. Nanti di situ ada by progress mana aja yang target yang tercapai kita cocokkan dengan schedule kita. Apakah progres itu tercapai atau tidak? Nah, itu bisa dilihat. Kalau tidak tercapai, tentu ada target-target atau solusi-solusi yang harus kita sampaikan. Kenapa progres ini tidak tercapai? Mungkin dari segi mungkin material mereka belum terpenuhi, atau tukangnya mungkin masih kurang, seperti itu Pak. Atau mungkin cuaca bisa juga berpengaruh, itu mungkin hujan ya, jadi memang mundur sehingga produksi itu belum tercapai. Jadi kita di sini juga berkomunikasi aktif dengan pihak subkon sehingga schedule itu benar-benar bisa kita capai, walaupun ya plus minus tidak jauh dari apa yang kita buat gitu. Kira-kira tuh berbicara mengenai progres, kira-kira tuh ada berapa tahap tuh Erik progres sampai dengan rumah itu serah terima tuh? Baik, kalau untuk subkon sendiri mungkin kita mengikuti kontrak yang ada ya, bisa per 4 progres atau per 2 progres, ataupun hanya 1 progres, dalam artian di sini turnkey project, seperti itu Pak. Nah, nanti kesepakatan apa yang sudah didapat dari subkon dan manajemen, nah kita ikutin situ nanti. Kalau dia memang per 3 progres atau per 30%, berarti kan kita harus mengikuti progres tersebut sesuai dengan schedule yang sudah dibikin gitu Pak. Kalau misalkan tadi itu 3 atau 4 progres, itu apa aja tuh tahapannya tuh Pak Erik? Baik, kalau untuk tahap pertama biasanya itu dari mulai fondasi, kemudian mungkin pasangan dinding, dan lantai, kemudian nanti plat lantai 2 serta dinding, kemudian atap serta finishing. Atap berarti 4 progres. Terus finishing 5 progres. Kalaupun itu memang dibikin 5, tapi kan nanti item-item itu nanti ada tersendiri Pak, di BQ ataupun nanti di master schedule biasanya muncul di situ progres apa yang harus dicapai untuk mencapai per progres yang diinginkan, seperti itu. Nah, tadi kan Pak Erik menyinggung BQ tuh, gitu. Mungkin teman-teman ada yang kurang ini nih familiar tuh. BQ itu sendiri apa sih Pak Erik? BQ itu biasanya kita kenal adalah RAB, itu rencana anggaran biaya. Biasanya itu dibikin baik dari manajemen sendiri, itu sebagai acuan pegangan ke subkon atas harga pelaksanaan borongan dari proyek atau rumah yang akan dibangun sama subkon Pak. Oke gitu. Jadi BQ itu sifatnya lebih ke arah material apa aja sih yang diperlukan supaya rumah itu terbangun sampai dengan serah terima. Betul, baik itu betul. Kalau RAB itu ada komponen biayanya ya Pak Erik ya. Betul. Oke Pak Erik, kan tadi kita ngomongin BQ, betul, RAB gitu. Ya. Nah, RAB itu sendiri yang menyusun tuh siapa tuh Pak Erik? Oke, kalau untuk RAB biasanya dari tim manajemen itu biasanya bisa dari tim teknis ya, misalnya termasuk mungkin pengawas bisa dilibatkan secara langsung untuk membuat suatu anggaran biaya, baik itu yang dimaksud BQ atau tadi RAB gitu Pak. Jadi ya tim teknis ini termasuk pengawas lapangan gitu. Jadi bisa difungsikan sebagai tim perencana, baik tim perencana untuk teknis desain maupun dari anggaran biaya serta kuantitinya gitu. Oke gitu. Let's say nih Pak Erik, misalkan ya di tengah jalan gitu kan ada customer yang dia pengen ada perubahan, artinya rumah ini kan sifatnya pertama itu bisa yang namanya itu inden ya. Kita pesan itu sebelum rumah itu dibangun. Gitu. Yang kedua artinya rumah itu bisa ready stock gitu, rumah yang udah ada.
Tapi di antara kedua itu, let's say misalkan customer itu pengen ada perubahan denah gitu, atau perubahan ruang gitu. Saya pengen ada tambahan Pak kitchen set, atau misalkan dapurnya di belakang, atau layoutnya. Itu proses seperti apa tuh, Pak Erik? Baik. Nanti ketika customer itu mendapatkan denah standar yang dimiliki atau diajukan oleh kita, biasanya mereka itu punya keinginan, biasanya Pak, punya keinginan pengen perubahan ruang atau perubahan fungsi dari denah itu, kemudian mungkin bisa juga peningkatan atau penambahan. Nah, di situ nanti kita ada kerja tambah, Pak. Kerja tambah nanti dihitung tersendiri, nanti itu bisa melalui subkon penambahan itu, atau nanti bisa langsung ke customer langsung seperti itu. Jadi perubahan itu juga bisa kita rancang atau dibuat sendiri maupun dari pengajuan mereka, keinginan mereka seperti apa gitu. Jadi kita ikutin apa yang mereka inginkan, kita cocokkan dengan denah yang ada. Kemudian ini sudah oke, kemudian anggaran biaya muncul. Nah, itu tadi saya bilang itu nanti menjadi biaya tambah. Pekerjaan tambah gitu ya. Gitu. Jadi artinya misalkan adanya pekerjaan tambahan itu masih memungkinkan ya, masih memungkinkan. Nanti ada tambahan biaya, nanti ada perubahan layout, disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian baru bisa dieksekusi gitu ya. Betul. Oke, siap. Kira-kira cukup ya dari saya gitu pertanyaan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan proyek perumahan. Mungkin nanti lebih detailnya kan tadi kita bahas dari sisi standar, terus jadwal, dan juga tadi ya komponen pekerjaan gitu. Nanti detailnya mungkin kita bahas di segmen berikutnya ya Pak Erik ya. Siap Pak Erik, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Jangan lupa di channel berikutnya bersama kita dari GRI ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.